Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Bapak Dedi Nurjamil MPD. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa calon guru profesional. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil pengerjaan dari alur M atau mulai dari diri mengenai siapa Ki Hajar Dewantara bagi saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faiz Pangestu dengan PTK ID 700177634. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja untuk pembahasannya. Nah, di sini akan dicantumkan beberapa pertanyaan yang kemudian harus dijawab. Untuk pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda ketahui dan pahami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran? Nah, di sini saya mencantumkan terlebih dahulu arti pendidikan menurut para ahli. Jadi menurut Jean Piaget bahwa pendidikan diartikan sebagai konstruksi pengetahuan dalam pikiran anak-anak. Sedangkan menurut Lev Vygotsky, pendidikan adalah kunci pengembangan kognitif dan sosial anak. Nah, kemudian menurut Sultan Takdir mendefinisikan pengajaran sebagai suatu kegiatan yang memberikan bimbingan atau panduan dalam memahami, menguasai, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan seni. Nah, sedangkan menurut Lee Salmon, bahwa pengajaran adalah sebuah kegiatan di mana guru berusaha menciptakan kondisi belajar yang paling mungkin untuk menghasilkan perubahan yang berarti dalam pola perilaku siswa. Oke, untuk slide selanjutnya masih dengan pertanyaan yang sama, bahwasanya Ki Hajar Dewantara membagi konsep pendidikan dan pengajaran menjadi unsur yang berbeda, namun tetap terintegrasi, yang mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran atau underwage diartikan sebagai suatu proses atau cara menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau offboarding diartikan sebagai ruang atau wadah untuk memberi tuntunan terhadap segala kekuatan diri, kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di mana Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan ini sebagai tanah atau tempat persemaian benih-benih. Kemudian pendidik sebagai petani atau tukang kebun, dan peserta didik diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai, ditanam dan dirawat oleh petani. Nah, dengan demikian, jika suatu biji tumbuhan ditanam pada tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tersebut merupakan bibit yang kurang berkualitas, namun akan tetap tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Begitupun sebaliknya, meskipun biji tersebut merupakan bibit yang berkualitas, tetapi tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan sinar matahari dan pengairan, serta tangan dingin petani, maka biji tersebut tidak dapat tumbuh secara optimal. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan saat Anda bersekolah? Nah, jadi terdapat relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan saat ini, yaitu dengan pemberlakuan kurikulum merdeka pada pendidikan saat ini, yang mana kurikulum merdeka bertujuan untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah-sekolah dalam merancang kurikulum mereka sendiri, dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik. Hal ini dapat dikatakan relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dikarenakan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Nah, di mana dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun tetap pendidik di sini memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selain itu, kurikulum merdeka ini berfokus pada pendidikan yang dapat diakses oleh semua peserta didik
termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus sehingga relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mencerminkan semangat inklusivitas dalam pendidikan seperti penerimaan dan dukungan terhadap anak-anak kebutuhan khusus. Nah, terdapat relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan saat saya bersekolah. Itu pada saat saya bersekolah, itu ada pemberlakuan kurikulum 2013. Di mana pada saat saya bersekolah, kurikulum ini berfokus pada pendidikan karakter yang terdiri dari penanaman nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang baik. Hal ini dapat dikatakan relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dikarenakan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang dapat dibentuk oleh manusia yang memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, itu apakah Anda merasa memiliki kemerdekaan belajar ketika Anda menjadi peserta didik? Apakah Anda juga merasa memiliki kemerdekaan belajar ketika Anda memiliki profesi guru? Nah, jawaban saya bahwasanya ketika saya masih bersekolah atau berstatus sebagai peserta didik, saya belum sepenuhnya mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Hal ini dikarenakan pada saat itu masih diberlakukan penjurusan seperti IPA, IPS, dan bahasa. Sehingga jika jurusan yang kita inginkan sudah terpenuhi kuotanya, maka kita tidak bisa mengambil atau memilih jurusan tersebut, yang pada akhirnya jurusan yang dipilih tidak sesuai dengan minat dan keinginan kita. Nah, hal ini tentunya bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai konsep kemerdekaan belajar, yang mana setiap individu dapat mengembangkan potensi sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Sebelum memilih profesi guru, saya rasa kemerdekaan belajar saya sudah tumbuh beriringan dengan motivasi saya untuk menjadi seorang guru. Karena ketika sudah memilih profesi guru, artinya sudah ada keinginan dan keteguhan hati untuk menjadi seorang guru, sehingga dapat terhindar dari rasa keterpaksaan yang pada akhirnya membelenggu kemerdekaan dirinya atas keinginan yang hendak dicapai. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.